skala yang sangat kecil di dalam usaha. Nah, mikro ini juga merujuk pada aset dan juga omset yang relatif kecil sehingga jumlah karyawannya pun terbatas. Mikro juga mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam mengambil keputusan ekonomi. Fokusnya yaitu di interaksi pasar seperti penawaran, permintaan, harga, biaya produksi, dan keuntungan. Baik, di sini juga ada fungsi dari mikro, yaitu untuk menganalisis dan memahami bagaimana keputusan ekonomi dibuat oleh individu, rumah tangga, dan perusahaan. Dibagi menjadi 6, yaitu penentuan harga dan kualitas. Yang kedua, optimalitas sumber daya. Yang ketiga, analisis perilaku konsumen dan produsen. Yang keempat, pemahaman pasar dan struktur pasar. Yang kelima, mendukung kebijakan ekonomi. Dan yang keenam, ada evaluasi efisiensi ekonomi. Selanjutnya ada pun makro. Makro itu sebaliknya daripada mikro. Makro itu mempelajari ekonomi secara keseluruhan, mencakup isu seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kebijakan fiskal, dan moneter. Misalnya, kebijakan pemerintah dalam mengendalikan inflasi melalui suku bangsa atau kebijakan stimulus. Fungsi dari makro adalah memahami akan menganalisis isu-isu perekonomian untuk memengaruhi program itu secara menyeluruh. Isinya yaitu ada menganalisis kinerja ekonomi secara keseluruhan yang dimana untuk mempelajari indikator seperti produk domestik bruto atau PDB, inflasi, pengangguran yang mengevaluasi kinerja perekonomian suatu negara tersebut. Yang kedua ada mengelola stabilitas ekonomi yang dimana membantu dalam menjaga stabilitas ekonomi dengan mengandalkan inflasi, memastikan tingkat pengangguran yang rendah dan menjalani nilai tukar yang stabil. Yang ketiga adalah mendukung pembentukan kebijakan perekonomian, yaitu untuk merancang kebijakan fiskal atau pengeluaran dan pajak, dan kebijakan moneter yang dimana untuk mengatur jumlah uang dan suku bunga dengan mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dan keempat ada memperbaiki distribusi pendapatan untuk membantu pemerintah dalam mengidentifikasi ketimpangan distribusi untuk merancang kebijakan redistribusi seperti pajak progresif atau bantuan sosial. Dan terakhir ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi di mana memahami faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Makro juga membantu memangku kepentingan lainnya dalam menciptakan lingkungan. Baik, selanjutnya perbedaan mikro dan makro. Yang pertama ada pada aspek ruang lingkup. Mikro itu berfokus pada individu atau perusahaan, sedangkan makro melihat perekonomian nasional atau global. Nah, yang kedua pada aspek tujuan. Mikro bertujuan untuk memahami interaksi pasar dan perilaku individu, sedangkan makro berfokus untuk stabilitas ekonomi dan pertumbuhan sosial. Nah, yang ketiga yaitu pada aspek teori. Mikro menggunakan teori seperti elastisitas harga dan perilaku konsumen, sedangkan makro yaitu melibatkan kebijakan fiskal dan moneter.